nggak usah dibahas lah, kelihatan sekilas kerugian 450 M semua habis. Ini kan dirampok betul tadi, dirampok habis ini perusahaan ya, ngerampoknya sampai hebat sekali, sampai banyak yang nggak tahu tiba-tiba besar begitu. Itu kan ngerampoknya hebat sekali gitu. Bahkan di rootnya sebetulnya yang ngerampok itu juga ikut-ikutan merampok itu di tahun 2020 dipilih kembali, diangkat kembali. Nah, ini juga pendalaman juga nanti. Saking hebatnya merampok, 2020 dipilih kembali damai RUPS. 2023 baru ganti, kemudian baru ganti Bapak kan. Jadi sama Pak Ahmad juga sama. Begitu. Nah, ini menandakan bahwa memang perusahaan ini dirampok sehingga kinerjanya hancur lebur. Tapi Bapak nggak bisa jelaskan juga harga jualnya turun, bagaimana korelasi antara EBIT, EBITDA dengan yang lain. Bapak juga nggak bisa jelasin karena Bapak bukan orang keuangan kan. Tapi Bapak harus memahami itu. Nggak bisa juga ngomong nggak bisa, nggak tahu. Dan yang menarik adalah kenapa labanya sangat fluktuatif. 2020 rugi 340 triliun, 2021 untung 1,3 triliun, 340 miliar, 2021 untung 1,3 triliun, 2022 1 triliun, 2023 rugi lagi 450 triliun. Oh sorry, miliar. Harus dijelaskan Pak, kenapa juga EBITDA-nya turun 71%, hanya 684 miliar. Nanti sepakat dengan rekan-rekan yang lain, kita akan dalami lebih lanjut di mana sebenarnya manajemen perusahaan dari 2015 sampai 2023 akhir baru terbongkar. Kan tidak mungkin ini sakdet saknyet, sudah kelihatan, tapi tidak ada inisiatif sama sekali. Pernah memang melakukan pelaporan kepada Bareskrim, tapi kemudian penanganannya seperti apa? Atau jangan-jangan memang manajemen PT Timah ada ketakutan untuk membongkar. Kalau ada ketakutan itu, maka nanti di rapat panja bongkar semuanya Pak. Karena korupsi yang paling hina Pak, menurut saya kejahatan yang paling hina adalah korupsi, yang kemudian hasil korupsinya digunakan untuk pamer Pak. Menyakitkan sekali Pak, pamer kekayaan, pamer rumah mewah, foya-foya, sementara perusahaannya seperti ini. Dirut PT Timah ya, apa yang memang aneh ya Pak ya, produksinya dari mulai tahun 2021, 22, 23 terus turun. Ini turun karena produksi apa kurang, atau turun karena ada penjarahan nih Pak. Jadi karena sudah dibentuk panja, saya pikir Bapak nanti harus lebih terbuka tentang permasalahan-permasalahan ini. Juga teman-teman mengatakan harga timah itu terus naik, dari mulai 2018 naik terus menurun, tapi pendapatan kita malah harga jual rata-rata kita bisa turun itu Pak. Jadi ini saya rasa, bukan saya rasa, saya lihat ini anomali semua ini. Kinerja keuangan 3 tahun terakhir 35 triliun Pak ya, pendapatan dalam 35 triliun, tapi bisa ada penjarahan sampai 271 triliun. Jadi ini kejam sekali loh Pak, ini ya, ini akibat penjarahan-penjarahan seperti ini. Bapak bisa rasa sekarang Pak ya, PT Timah ini adalah bahagian bertanggung jawab Pak. Salah satu melemahnya mata uang rupiah Pak, salah satu kenapa bursa saham kita turun Pak. Ini juga mereka punya andil di sini. Nah, biar kelihatan juga ternyata berapa potensi yang dirugikan daripada kejadian ini. Ini kan kalau perusahaan lingkungan baru taksiran, bahkan bisa lebih, tapi sebenarnya nilai aktualnya dari tambang ilegal, kemudian yang sudah ilegal dibeli lagi sampai Timah dengan harga lebih mahal, berapa sebenarnya? Diberikan juga nanti paparan sebenarnya kontribusi yang bisa diberikan PT Timah kepada negara berapa banyak apabila tidak terjadi kejadian-kejadian yang wadidaw seperti ini Pak.
Coba dicek reklamasinya PT Timah sejauh apa, pamerkan kepada kita Pak. Jadi 4 poin ini yang saya minta Pak, penjelasan nanti financial report yang benar-benar prudent, kemudian yang luasan lahan dan juga kapasitas produksinya dan yang bisa diproduksi setiap tahun berapa besar, kemudian yang ketiga kontribusi terhadap negara berapa besar apabila tidak terjadi kejadian seperti ini, yang keempat berkaitan dengan proses reklamasi, karena di awal Bapak menjelaskan ada paparan berkaitan dengan reklamasi Pak, perbaikan lingkungan baik di darat ataupun di laut. Itu kenapa di awal tadi saya tanya ke panjenengan siap atau tidak Pak Ahmad Dhani. Saya kesian juga melihat mereka ini dibantai dari tadi gitu kan. Padahal nggak sepenuhnya salah mereka juga. Ini ekosistemnya nggak sehat di sana. Bukan berarti mereka nggak ada partisipasinya, ya. Tapi Kita kan bicara sebagai korporasi, Pak. Raikal bukan pribadi mereka. ya, saya lagi bicara ya. Jadi dan saya nggak nuduh siapa-siapa bantai. Layaklah orang pada marah melihat situasi ini. Tapi situasi ini terbentuk sudah tahunan dan nggak sepenuhnya juga mereka bisa berbuat sesuatu terhadap mafia yang terjadi. Kita kemarin bicara ada rapat kita dengan Mind ID, di situ juga mereka bicara kok memang yang namanya mafia tambang itu ada. Yang terlibat itu juga bukan sembarang-sembarang orang. Apa daya direktur itu di situ, apalagi Korsek itu tadi depan untuk melawan itu. Yang kita perlu dari bapak-bapak ini adalah untuk membicarakannya kepada kami, membuka tabir ini kepada kami, supaya itu kerja kita bisa bersuara terhadap mafia-mafia ini. Karena mafia ini ada backingnya, gitu kan? Bukan sembarangan orang. Saya nggak yakin juga mereka ini kalau nggak ada kejadian ini, terus ini bisa terbuka seperti ini. Justru yang kami sedih itu dalam beberapa tahun terakhir, mafia ini udah terjadi puluhan tahun. Saya dulu nambang timah juga, udah ada mafia ini sebelum saya jadi anggota DPR.